Baraya, alhamdulillah kita sekarang menuju ziarah kemana? Ke Syekh Bentong. Syekh Bentong dengan Syekh Quratul Ain Pulau Bata. Subhanallah. Nah Baraya, jadi di setiap tempat pasti ada orang-orang solehnya, dan di setiap orang-orang soleh pasti ada orang-orang yang lebih saktinya. Jadi ketika kita datang ke suatu tempat, acap kali kita carilah orang-orang soleh, orang-orang istimewa di wilayah tersebut, agar perjalanan kita tidak sia-sia dan kita bisa mendekatkan diri dengan cara berziarah. Sekalipun mendekatkan diri bisa dengan sholat, bisa dengan hal-hal yang lainnya. Nah seperti itu Baraya, barakallah. Nah ini Baraya, situs makam Syekh Quratul Ain Pulau Bata Baraya. Jadi Syekh Quro ini seorang waliullah yang ada di wilayah Kerawang Baraya. Ini dikenal dengan Syekh Quro Pulau Bata. Ditemukan oleh Raden Sumareja Ayah Jin dan Syekh Tolha pada Sabtu akhir bulan Sya'ban Baraya tahun 1859. Jadi ini makam ditemukan sudah cukup lama Baraya. Subhanallah. Nah ini dinding pembatas antara tempat parkir mobil dengan area makam Baraya. Subhanallah, ini dindingnya sangat menarik ya. Jadi dengan desain-desain kuno, desain-desain Jawa dipadukan dengan nuansa-nuansa Kerawang Baraya. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya, kita alhamdulillah pada hari Kamis ini alhamdulillah bisa berziarah Baraya ke makam Syekh Quratul Ain Pulau Bata dan Syekh Durgam Bentong Baraya. Nah, di sini ada salah satu wali Allah dan sangat bersejarah sekali Baraya dengan penyebaran Islam yang ada di Indonesia. Syekh Pulau Bata, Syekh Quratul Ain Pulau Bata ini adalah pembuka gerbang Islam yang ada di Kerawang. Yuk kita ziarah ke sini. Jika berani menjelajahi Kalibata Karawang, Jawa Barat, Anda akan dihadapkan pada jejak-jejak sejarah yang tak bisa diabaikan, khususnya yang terkait dengan Syekh Quro. Dia bukan sekadar penyebar Islam di Tatar Pasundan pada masa kerajaan Sunda Galuh dan Sunda Pajajaran di abad ke-15, tetapi sebuah nama yang mengguncang basis keilmuan dan spiritual saat itu. Makamnya, yang terletak di Kompleks Pemakaman Pulau Bata, Desa Pulau Kalapa, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, adalah saksi bisu dari sejarah yang penuh gairah ini. Mungkin kita perlu mengetahui bahwa kompleks makam ini adalah warisan dari pesantren sederhana, tempat di mana Syekh Quro dan keturunannya tidak hanya mengajar, tetapi juga meninggalkan jejak budaya yang kuat. Beberapa tinggalan yang diasosiasikan dengan beliau masih berdiri kokoh hingga hari ini, menantang kita untuk menggali lebih dalam. Ada tinggalan lain yang dinisbahkan kepadanya, yakni Masjid Agung Karawang. Masjid ini dikaitkan dengannya karena pernah dijadikan sebagai tempat Syekh Quro menikahkan Pangeran Pamanah Rasa dengan Subang Larang pada 1421. Ia disebut-sebut sebagai salah satu tokoh ulama yang berperan dalam proses penyebaran Islam di wilayah Jawa bagian Barat pada abad ke-14 di wilayah Jawa bagian Barat, khususnya Cirebon, Karawang, dan sekitarnya. Kiprah dakwahnya berlangsung pada masa kejayaan Kerajaan Sunda Galuh dan Sunda Pajajaran, yakni masa Prabu Anggalarang atau Niskala Wastu Kencana, Prabu Siliwangi II, Prabu Dewa Niskala, Sunda Galuh, Kawali, Prabu Susuk Tunggal, Sunda Pajajaran, Bogor, dan masa Sri Baduga Maharaja, Prabu Siliwangi ketiga-4. Sang tokoh yang akan dibahas pada tulisan ini pertama kali datang ke Tanah Jawa melalui Cirebon pada tahun 1416 dari Campa. Ia datang bersama ekspedisi militer Panglima Cheng Ho, 13711433. Ia pun datang bersama saudaranya, yakni Syekh Datul Kahfi yang banyak berkiprah dalam pendidikan dan dakwah Islam di wilayah Cirebon. Selain dihubungkan dengan keduanya, keberadaannya dihubungkan dengan beberapa tokoh populer lainnya dari Kerajaan Sunda Galuh, yakni Ki Gedeng Tapa, Prabu Anggalarang, Prabu Siliwangi II, Nyi Subang Larang, Raden Pamanah Rasa, Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi
Hubungan Syaikh Kuro dengan tokoh-tokoh tersebut akan dijelaskan melalui pembahasan pada tulisan ini. Meskipun tidak banyak peninggalan fisik yang tersisa, keberadaan Pondok Kuro dibuktikan dengan beberapa prasasti dan situs sejarah. Makam Syekh Kuro di Pulau Bata menjadi salah satu bukti otentik keberadaan beliau dan pondok pesantrennya. Ia lebih dikenal dengan sebutan Syaikh Kuro dan diperkirakan lahir pada tahun 1390-an. Sebutan lainnya adalah Syaikh Hasanuddin atau Syaikh Mursahadatillah. Disebut Syaikh Kuro karena ia memiliki nama kepanjangannya, yakni Syaikh Kurotul Ain. Namun, penamaan ini pun merujuk kepada salah satu keahliannya, yakni seorang qari, atau pembaca atau pelantun Al-Quran dengan suara indah. Pada beberapa daerah di wilayah Sunda, sebutan untuk belajar ngaji Al-Quran, dengan menggunakan seni kira, adalah Kuro, seperti dalam ungkapan, Kiai Eta Mah Jago Kuro. Kata Kuro ini bisa merujuk kepada kata pinjaman, borrowing word, dari Arab, jamak dari kata kari, yakni kurra. Disebutkan bahwa Syaikh Kuro berasal dari daerah Champa. Daerah ini diperselisihkan apakah merujuk kepada daerah Champa yang ada di Kamboja atau daerah Jeumpa yang berada di Aceh. Kebanyakan pendapat merujukan Champa ke wilayah Kamboja, yang pada abad ke-13 hingga abad ke-16 merupakan jalur penyebaran Islam dari jalur sutra ke wilayah-wilayah Asia Tenggara. Namun, hal yang disepakati bahwa ia berasal dari luar Jawa dari segi nasab, sebagaimana disebut dalam naskah Purwaka Carubanagari, ia memiliki nasab bersambung kepada Rasulullah dari jalur Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ia putra dari Syaikh Yusuf Siddiq, yang merupakan salah satu ulama terkemuka pada salah satu lembaga pendidikan Islam di Champa. Ia pun memiliki kesinambungan garis keturunan dengan Syaikh Jamaluddin Akbar Al-Husaini, 13101394, dan Syaikh Jalaluddin Al-Husaini. Keduanya merupakan ulama terkemuka di Haramain, Mekah dan Madinah, pada abad ke-14. Syaikh Jamaluddin Akbar Al-Husaini dikenal juga dengan sebutan Syaikh Jumadil Kubro. Oleh karena itu, ia dikenal juga sebagai murid dari Syaikh Maulana Maghribi. Ini berarti, Syaikh Kuro bergelar Sayyid, yang dapat dibedakan dari gelar Syarif, yang disematkan kepada keturunan Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Dalam kalangan Muslim tradisional, penyebutan Sayyid Syarif ini memiliki harisma tradisionalnya tersendiri, karena akan memunculkan sikap penghormatan lebih terhadap para dzurriyah, keturunan Rasulullah. Tradisi ini masih berlangsung hingga kini, seperti yang terdapat dalam tradisi penghormatan dari bagian kalangan Muslim kepada para Sayyid, Syarif, atau Habib, yang diyakini sebagai keturunan Rasulullah. Ia belajar agama, Islam, kepada sang ayah, yakni Syaikh Jafar Siddiq di Champa. Sang ayah merupakan mufti kerajaan Champa, Islam, dan menjadi pimpinan perguruan tinggi Islam di kerajaan tersebut. Setelah cukup belajar di Champa, ia pun kemudian belajar ilmu keislaman kepada saudara-saudara ayahnya, yang saat itu banyak yang menjadi pemuka agama Islam yang berada di Haramain, Mekah dan Madinah. Seperti Jamaluddin Akbar dan Jalaluddin Akbar. Disebutkan bahwa dalam bidang fiqh, ia menganut mazhab Hanafiyah, sebagaimana kebanyakan dianut oleh masyarakat Muslim di Asia Tengah dan Asia Timur saat itu. Namun, sebagian kalangan menemukan beberapa bukti tinggalan fikih bermadzhab Syafi'iyah di sekitar Pondok Kuro, Karawang. Syekh Kuro dan Laksamana Cheng Ho memiliki hubungan yang cukup erat dalam penyebaran Islam di Jawa bagian barat. Laksamana Cheng Ho lah yang membawa Syaikh Kuro ke Tanah Jawa pada ekspedisi militer ke wilayah-wilayah di Asia Tenggara pada tahun 1416. Beberapa tahun sebelum 1416, pasukan Ming di bawah Panglima Cheng Ho tiba di kerajaan Champa, Islam. Sebagaimana misinya yang ditugaskan oleh Raja Dinasti Ming, Panglima Cheng Ho melakukan misi diplomatik dan ekspedisi militer dalam suasana perdamaian, bukan peperangan. Walaupun demikian, tetap saja penguasa-penguasa lokal bersikap hati-hati. Laksamana Cheng Ho sendiri, yang juga dikenal sebagai Zheng He, adalah seorang kasim, penjelajah, diplomat, dan laksamana armada Tiongkok yang hidup pada masa dinasti Ming generasi awal. Ia dilahirkan pada tahun 1371 dan meninggal pada tahun 1433. Cheng Ho melakukan pelayaran ke Asia Tenggara, Samudra Hindia, dan Afrika Timur pada tahun 1405-1433 dan mengunjungi Nusantara, Kepulauan Indonesia, sebanyak 7 kali. Untuk mengenang perjalanannya di Nusantara, masyarakat Tionghoa di Indonesia mendirikan kompleks Sempokong yang berada di Semarang. Pada perjalanannya yang kedua dan ketiga, ia telah membawa serta Syekh Kuro dan Syekh Datu Kahfi, Syaikh Nurjati, ke Jawa bagian barat dalam ekspedisi tahun 1412 Syekh Kuro dan Syekh Nurjati,
Keduanya kemudian tinggal di Jawa bagian barat serta menyebarkan ajaran agama Islam di Karawang dan Cirebon. Masing-masing memiliki daerah dakwahnya. Hubungan antara Syaikh Kuro dan Syaikh Datuk Kahfi adalah hubungan saudara, yakni Syaikh Datuk Kahfi merupakan saudara ipar dari adik Syaikh Kuro. Keduanya merupakan keturunan dari Amir Abdullah Han, generasi keempat. Hubungan antara Syaikh Kuro dengan Panglima Cheng Ho ini penting disebutkan, karena hubungan ini menjadi salah satu faktor yang menguatkan keberadaan Syaikh Kuro di wilayah Jawa. Dalam hubungan ini, pemerintahan lokal, Kerajaan Sunda dan Kerajaan Majapahit tidak berani, gegabah, dalam pelarangan aktivitas Syaikh Kuro dan para ulama muslim di wilayah mereka. Selebihnya, karena Syaikh Kuro pun berasal dari Kerajaan Campa, muslim, maka hal ini pun memberikan penguatan terhadap keberadaannya di tanah Jawa, karena Kerajaan Campa memiliki hubungan diplomatik dengan beberapa kerajaan di Nusantara, termasuk Sunda dan Jawa. Hal ini pun diperkuat lagi dengan dukungan koloni-koloni, komunitas, muslim di wilayah utara Jawa, yang membentang dari Sunda Kelapa hingga Tuban, termasuk Cirebon. Pada persinggahannya yang pertama tahun 1412, Syaikh Kuro mendatangi Cirebon terlebih dahulu. Hal ini ia lakukan karena beberapa pertimbangan. Pertama, di Cirebon saat itu, sudah cukup banyak komunitas-komunitas muslim sejak Bratalegawa, salah satu petinggi kerajaan Galuh, masuk Islam dan melakukan penyebaran Islam di wilayah Cirebon. Kedua, Cirebon merupakan kota pelabuhan yang multi-etnik dan multi-keyakinan, yang berasal dari Sunda, Jawa, Melayu, Thai, Cina, India, dan Arab. Ketiga, ia mendapatkan undangan dan perlindungan dari penguasa lokal Cirebon, yakni Ki Gedeng Tapa, putra dari Ki Gedeng Kasmaya, yang merupakan salah satu penguasa Syah Bandar di Cirebon. Pada persinggahan pertama di Cirebon, ia disambut oleh Ki Gedeng Tapa yang menjadi Syah Bandar di Pelabuhan Muara Jati, Cirebon. Pelabuhan ini merupakan salah satu yang terpenting di Pulau Jawa pada masanya, dan menjadi pusat kegiatan perdagangan dengan para pedagang dari berbagai penjuru Nusantara, Tiongkok, India, dan Arab. Perannya sebagai Syah Bandar menunjukkan keahlian Ki Gedeng Tapa dalam mengatur lalu lintas pelabuhan dan perdagangan di sana. Pada persinggahan pertama ini, Syaikh Kuro mendapatkan penolakan dari Prabu Anggalarang, atau Prabu Niskala Wastu Kencana, karena ia datang bersamaan dengan Laksamana Cheng Ho. Sebagai penguasa Sunda Pajajaran, Prabu Anggalarang mencurigai aktivitas Syaikh Kuro sebagai bagian dari Telik Sandi, dari dinasti Ming atau dari Kerajaan Campa. Oleh karena adanya resistensi dari kalangan maka ia pun kembali ke Campa, sekalipun sempat singgah di Kerajaan Perlak dan Kerajaan Aceh Darussalam. Pada persinggahan yang kedua pada tahun 1418-1419, ia membawa serta beberapa muridnya, di antaranya Syaikh Abdul Rahman dan Syaikh Maulana Madskur. Sama halnya dengan kedatangan pertamanya, ia tetap disambut baik oleh Ki Gedeng Tapa. Kini, ia tidak memilih Cirebon sebagai tempat tinggalnya, karena telah ada saudaranya, yakni Syaikh Datul Kahfi. Ia lebih memilih tempat lainnya, yakni Karawang. Pemilihan ini dilatar belakangi oleh banyak faktor, di antaranya adalah strategisnya Karawang sebagai kota yang berada di Pantura, dekat akses ke pantai, dan telah cukup banyak masyarakat multi-etnis di wilayah ini. Keberadaannya kali ini tidak terlalu mendapatkan perhatian dari Sunda Galuh maupun Pakuan Pajajaran. Bahkan, pada tahun 1418-1419, ia dapat mendirikan Pondok Kuro, pesantren Al-Qur'an pertama di Jawa bagian barat, yakni di daerah Karawang. Pesantren ini menjadi pusat pembelajaran Al-Quran dan ajaran Islam, memainkan peran krusial dalam pengembangan pendidikan agama di wilayah tersebut. Pondok yang didirikannya dikenal dengan sebutan Pondok Kuro. Pondok ini diyakini sebagai pondok pesantren pertama di Jawa Barat, menjadikannya salah satu lembaga pendidikan Islam tertua dan paling bersejarah di Nusantara. Lokasi awal Pondok Kuro berada di Pulau Bata, Karawang. Di sana, Syekh Kuro mendirikan masjid dan langgar, tempat belajar agama Islam, untuk menyebarkan ilmu